Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, wabil khusus sahibul hajat yang sedang akan punya momongan, yaitu Mas Wafi Yudhoyono dengan istri beliau, yaitu Adinda Mila Galuh Saumi. Sekarang yang 4 bulan kan? 4 bulan. Kita doakan ya, semoga ibunya, anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sempurnakan penciptaannya sehingga tampan, kayaknya tampan apa cantik ya? Ya pokoknya indah lahir batinnya, sehat lahir batinnya, sempurna lahir batinnya, dan Allah catat untuknya bagian takdir yang indah, yang membahagiakan, yang memuliakannya dan keluarganya dunia hingga surganya nanti. Amin. Allahumma insyaallah. Dan untuk sahibul bait, Bapak Haji Abdul Khair dan Ibu Isna, ini susah namanya pokoknya. Ibu Isnainureli Hurustati binti Kamali. Dan ini siapa ini? Bapak siapa ini? Bapak ini, Bu? Oh, minta doa. Ya, tapi betul-betul khusus untuk Bu Isna beserta Pak Haji Khair, kita doakan semoga keluarga ini selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita doakan selain Bu Isna, ada Ibu Irma Maitiana Nurhastuti binti Kamali juga, dan Mas Wahyu Putra. Oh, sakit. Oh, Mas Wahyu Hadisma Putra bin Abdul Khair. Ini kita doakan semuanya nggih. Kita doakan semoga lekas pulih kembali semuanya ini, sehat walafiat kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tadi calon putranya Mas Wafi dan istrinya, kita doakan semuanya juga sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, semoga menjadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya shalihah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita semua ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Qur'an dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Qur'an itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang tidak dia duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Supaya acara ini lebih berkah, tadinya pasti sudah dibacakan Al-Quran, tadi saya dengar juga dibacakan maulid. Jadi insya Allah saya tambah lagi, semoga tambah berkah acara ini. Saya ingin sampaikan sabda atau hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu.
Kata beliau, haddatsana telah bercerita kepada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang terpercaya. Apa kata beliau dalam hadis ini? Au kama qala inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Jadi dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya itu selama 40 hari dalam bentuk nutfah, air mani. Jadi mani yang bertemu dengan ovum itu dibuahi selama 40 hari di dalam kandungan ibunya. Terus kemudian summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian jadilah ia 'alaqah. 'Alaqah itu sesuatu yang menempel di dinding rahim. Kalau kita nyebutnya zigot atau apa namanya itu. Nah, itu 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah, ya segitu selama itu juga. Kalau kakinya kesemutan boleh selonjor Bu, enggak apa-apa. Jadi setelah 40 hari baru kemudian summa yursalu ilaihi al-malak. Kemudian diutuslah kepadanya siapa malaikat, satu malaikat. Ada malaikat yang diutus. Fayanfuhu fihi ruh, maka malaikat itu meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Kalau dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, malaikat itu bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah setelah 40 hari itu, kata malaikat nanya sama Allah, ya Allah, mukhallaqatin am ghairu mukhallaqatin, apakah janin ini akan dilanjutkan penciptaannya atau tidak dilanjutkan penciptaannya? Kalau Allah bilang tidak, maka keguguran. Kalau Allah mengatakan lanjut, maka malaikat baru bertanya kemudian, ya Allah, bagaimana takdirnya? Maka Allah bilang kepada malaikat, pergilah ke Lauhul Mahfuz, ke Ummul Kitab. Di situ ada takdirnya bayi ini atau calon manusia ini. Jadi kita ini Bu, takdir kita semua itu sudah tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz. Itu bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Monggo selonjor boleh Bu, dua-duanya boleh, monggo. Saya itu ibu juga monggo, kalau mau selonjor boleh. Yang selonjor berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Saya itu nih, kalau sama saya bebas. Soalnya, nggih, tidak apa-apa Bu, dia enak. Dua-duanya Bu selonjor boleh, monggo. Nggih. Nah, jadi singkat kata, kalau sama saya bebas pokoknya, santai nggih. Jadi singkat kata, singkat cerita, begitu malaikat melihat takdirnya, disitulah nanti itu menjadi bagiannya. Nah, bagian takdir itu namanya nasib. Jadi calon didik bayi, calon putra atau putrinya Mas Wafi ini, itu sudah ada catatan takdirnya di Lauhul Mahfuz. Bagian catatan takdirnya itu namanya nasib. Nasibnya itulah yang ditetapkan di usia 120 hari ketika janin ada dalam kandungan. Makanya janin itu sebelum usia 120 hari belum disebut sebagai manusia, belum. Kenapa? Karena belum ada rohnya. Tapi kalau sudah 120 hari dia sudah manusia. Dia sudah manusia. Makanya ada yang mengatakan kalau ada orang keguguran sementara usianya belum 120 hari, itu nggak usah dikasih nama, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 120 hari misalnya, kok keguguran, itu sudah manusia, sepatutnya diberi nama. Tapi kita doakan semoga Mas Wafi calon putranya ini dijaga oleh Allah, ya, sehat walafiat, ibunya, anaknya sempurna penciptaannya, lahir batinnya, pokoknya nanti lahir selamat, ibunya selamat, anaknya selamat, semuanya selamat. Amin Allahumma. Kan ini lagi digodok ini apa namanya bagian nasibnya. Itu seperti itu. Terus kemudian karena Allah menyatakan diciptakan, maka Allah utus malaikat untuk meniupkan ruhnya. Fayunfakhu fihi ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan malaikat itu diperintah untuk mencatat atau bukan menetap, mencatat 4 ketentuan untuk si calon manusia ini.
Apa itu? Yang pertama, bikat birizkihi, suruh nyatet rizkinya, jatah rizkinya. Kita ini Bu, tidak usah khawatir soal rizki. Kalau kata Hasan Al-Basri rahimahullah, apa yang menjadi bagian saya tidak akan diambil oleh orang lain, kata Hasan Al-Basri. Ini biar kita hidup nggak kemerungsung Bu, biar kita hidup nggak kemerungsung. Jadi saya ulang, kita ini gak usah khawatir berkaitan dengan rezeki kita, karena apa yang menjadi bagian kita tidak akan diambil oleh orang lain. Apa yang menjadi pekerjaan kita juga tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Maka kita ini kalau suatu saat misalnya kok diambil orang, itu memang belum rezeki kita gitu aja. Karena kalau memang bagian kita, walaupun dibawa lari putar balik pasti Bu. Iya. Berapa banyak orang itu kalau dasar takdirnya mau dibawa lari putar balik pasti itu kalau masih rezekinya itu. Tapi kalau bukan jatah rezekinya, mbok di bagaimanapun kalau memang bukan jatahnya ya gak akan kepegang gitu. Nah, makanya semoga apa dan atau siapapun yang telah, sedang dan akan Allah berikan kepada kita, semoga Allah jaga dalam keberkahan. Amin. Allahumma amin. Jadi nggak usah risau soal rezeki. Namun demikian soal rizki ini kita harus memandang dua sisi Bu. Pertama sisi Allahnya kepada kita, terus sisi kitanya kepada Allah. Kalau Allahnya kepada kita nggak usah khawatir. Mas Wafi nggak usah khawatir soal rizki anaknya, karena anak Mas Wafi tidak akan mengambil jatah rizkinya Mas Wafi, nggak akan mengurangi jatahnya Mas Wafi, maksud saya gitu. Karena anak ini punya jatahnya sendiri, gak akan mengurangi jatah rizki ibunya, enggak. Gak usah khawatir, sama anak baik-baik saja pokoknya. Karena masing-masing punya jatah rizkinya, masing-masing kepala itu punya jatahnya sendiri. Gak akan mengurangi jatah orang tuanya. Itu kita imani, ini dari Allahnya ke kita ya. Gak usah kita risaukan tentang rizki anak kita, karena dia punya Allah yang menjamin rizkinya. Setiap anak, bahkan dalam hadis Sahih Muslim diantaranya al-kamakal, orang itu tidak akan mati-mati sampai jatah rizkinya habis. Orang itu nggak akan mati-mati sampai jatah rizkinya habis. Ibu-ibu ada yang mulai mengurangi kopi hitam? Nah, berarti mulai berkurang itu, berarti hati-hati. Saya doakan panjang umur yang umur semua. Amin. Allahumma amin. Singkat kata, singkat cerita, orang itu nggak akan mati-mati sampai jatah rizkinya apa tadi Bu? Habis. Bahkan dalam riwayat yang sahih yang lain juga itu disebutkan bahwa ketika seseorang itu rizki itu seperti ajal, rizki itu seperti ajal, kemanapun dia lari terkejar. Saya ulang, rizki itu seperti ajal, kemanapun dia lari terkejar. Ada sebagian orang itu tidak mau duit, tapi dikejar-kejar duit itu ya ada. Ada yang ngejar-ngejar duit, duitnya nggak mau ngejar dia itu. Loh betul ada ya gitu ya? Ada. Banyak iya. Kan uang itu, orang itu ada yang uangnya keluar masuk, keluar nggak masuk itu ya ada gitu. Tapi ini saya ulang ya, tidak usah khawatir, semua punya jatah rizki. Hanya sekarang begini, kan tadi dari Allahnya kepada kita. Sekarang pertanyaannya, tugas kita dari Allah terkait rizki itu apa? Nah ini tentu karena calon bayi yang ada di dalam kandungan ini masih belum bisa berusaha, maka orang tuanya yang harus berusaha bernegosiasi kepada Allah agar catatan takdir rizkinya itu diperbaiki oleh Allah. Ya karena begini, Allah, memang saya ulang ya, tadi kan sudah ada catatan di Lauhul Mahfuz, betul ya? Nah, di surah Ar-Ra'd itu Allah menegaskan, Allah itu yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah itu berkuasa menghapus apa saja yang beliau kehendaki dan menetapkan di Lauhul Mahfuz itu. Ya catatan untuk si didik bayi ini rizkinya sudah ada. Tapi bukan tidak bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki lagi, artinya yang sudah ada itu bisa di-upgrade lagi dengan izin Allah. Saya ulang, karena si didik bayi belum bisa berusaha sendiri, maka terutama Mas Wafi sebagai bapaknya, Mila sebagai ibunya harus berusaha agar supaya takdir
putranya ini atau yang akan lahir nanti ini itu diperbaiki rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Didoakan. Karena ada hadis riwayat At-Tirmidzi di mana Nabi bersabda, la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Termasuk hari ini Mas Wafi, Ibu Isna, Bapak Haji Khair mengundang kita ini untuk mendoakan si didik bayi ini supaya ada perbaikan yang lebih baik lagi. Ya, apapun yang dari Allah sudah baik, bahkan yang terbaik. Namun Allah mempersilakan kita untuk memohonkan untuk lebih di-upgrade lagi, itu tidak ada masalah. Bukan kita tidak terima, kita terima semua ketetapan Allah, namun negosiasi itu Allah persilahkan, tidak ada masalah. Dan Allah malah senang kalau kita berharap sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam penjelasan para ulama dikatakan aktsir minan nasi fi da'watil khair fa innaka la tadri min ayyi fahin tusma. Perbanyak orang dalam berdoa kebaikan karena kita tidak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Kan tidak tahu itu dari mulut siapa. Siapa tahu dari Bu Basri yang dikabulkan doanya misalnya, amin jawab. Atau dari yang lainnya, atau dari Bu Heri, atau dari siapa, atau dari Bu Isna sendiri, atau dari siapa. Itu seperti itu. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, kita mendoakan si didik bayi, calon didik bayi ini insya Allah semoga diperbaiki takdir terutama soal rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sedekah. Ini sedekah ini Masya Allah banyak ini makanan. Alhamdulillah Masya Allah. Semoga dijabah oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Termasuk bertawakal Mas Wafi. Kita serahkan semuanya pada Allah. Ya Allah, aku hamba hanyalah hambamu. Hambamu banyak sementara Tuhanku hanya Engkau ya Allah. Maka kepada siapa lagi hamba berserah kalau bukan hanya padamu ya Allah. Janji Allah kalau kita bertawakal Allah akan cukupi. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal maka Allah akan cukupi. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah samping bertawakal, berdoa, ya berusaha itu sendiri. Apa usaha dalam konteks terkait dengan anak yang masih dalam kandungan dalam hal ini? Di antara arahan Al-Quran Mas Wafi supaya takdir anak Mas Wafi diperbaiki oleh Allah, di antara arahan Al-Quran ada di surah An-Nisa Mas Wafi. An-Nisa ayat 9 Mas Wafi. Apa kata Allah? Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Mbok ya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Kita disuruh mengantisipasi jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, perintah Allah pada ayat ini, mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Dengan kata lain, sedikit banyak laku takwa kita, sedikit banyak laku jujur kita, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Saya ulang Bu ya, sedikit banyak laku takwa kita, sedikit banyak laku jujur kita, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Makanya Mas Wafi mumpung ini Mas, nah, takdirnya lagi diproses ini oleh Allah, perkuat ketakwaan kepada Allah, dan berlaku jujur. Jadi sedikit banyak laku jujur kita, laku takwa kita, saya ulang itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Bisa dimengerti nggih? Nah, termasuk diantaranya supaya keadaan anak ini diperbaiki oleh Allah yang tidak kalah pentingnya, milikilah niat-niat yang baik Mas. Milikilah niat-niat yang baik terutama untuk anak ini nantinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya Siti Maryam. Ibunya Siti Maryam itu ketika hamil dia berkata apa? Inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, pokoknya saya niatkan yang dalam perut saya ini nanti jadi muharrar. Muharrar itu kalau sekarang ya jadi, dulu gini, Siti Maryam kan putrinya Imran. Imran itu kakeknya Nabi Isa alaihissalam, itu imam masjid. ada nama Imran. Oke, Bu Imran.
Itu Imam Masjidil Aqsa. Nah, Siti Maryam meniatkan pokoknya anak ini nanti lahir akan saya cetak menjadi muharrar, itu kalau bahasa kita sekarang ya imam masjid lah, atau jadi juru dakwah. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, Mas Wafi niatkan untuk putranya ini, bismillah ya Allah, putraku nanti akan hamba cetak menjadi penggiat-penggiat dakwah agama ini. Ya, bahwa jadi apa terserah, mau jadi presiden enggak apa-apa, mau jadi menteri ya enggak apa-apa, terserah. Yang penting presiden atau menteri yang peduli dengan agamanya. Jadi tidak hanya sekedar dunia yang dicari, tapi juga agama atau akhiratnya. Itu seperti itu. Diniatkan Mas Wafi, niat dalam hati. Gak sampai nadar nggak apa-apa. Kalau tadi ibunya Siti Maryam sampai nadar. Kalau ini, kalaupun kita tidak sampai nadar, paling nggak kita berazam, berniat. Mudah-mudahan nanti anak saya ini ya Allah menjadi pribadi yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi agamanya, bagi nusa bangsanya. Itu diniatkan. Karena kalau sudah punya himma begitu, kalau Mas Wafi sudah punya himma begitu, termasuk dengan Dik Mila sudah punya himma begitu, otomatis sudah terprogram bagaimana nantinya anak ini menjadi pribadi yang betul-betul bermanfaat. Semoga Allah memudahkan semuanya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Jadi itu namanya dua sisi ya, dari Allahnya kepada kita, nggak usah khawatir Bu, Pak. Nah, yang kedua dari kitanya kepada Allah. Fokus pada perintah Allah dalam hal ini apa. Terus kemudian wa ajalihi, dan termasuk yang ditetapkan adalah ajalnya. Semua kita ini ajalnya sudah ditetapkan. Ulama berbeda pendapat ya tentang apakah ajal ini bisa dinegosiasikan atau tidak. Cuman begini rumusnya nggih. Kalau ajal malaikat mautnya belum datang, negosiasi masih berlaku. Tapi kalau malaikat mautnya sudah datang, negosiasi tidak berlaku. Ali Imran surah Al-A'raf ayat 34. Allah mengatakan walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa lagi dinegosiasikan untuk dimajukan ataupun dimundurkan walaupun cuman sesaat. Itu kalau malaikat mautnya udah datang. Tapi kalau malaikat maut belum datang, negosiasi masih berlaku. Mana dalilnya Ustaz? Saya punya buku Bu, judulnya Kumpulan Sahih Hadis Qudsi. Kalau di kita kan hadis qudsi saja ya. Walaupun di buku itu dijamin oleh penulisnya paling rendahnya derajat hadisnya adalah hasan. Kalau saya punya lagi buku yang satunya Bu, judulnya Sahih Hadis Qudsi. Disebutkan dalam hadis itu, seingat saya hadisnya riwayat Ahmad. Seingat saya. Dalam hadis itu diceritakan Nabi Adam alaihissalam itu jatah umurnya 1000 tahun. Jadi Nabi Adam itu jatah umurnya berapa Bu? 1000 tahun. Satu saat ditampakkanlah kepada Nabi Adam keturunannya. Jadi kita ini dulu pernah dilihat oleh Nabi Adam Bu, kita semua ini. Semua kita. Dan kita ini sebenarnya di alam ruh sudah punya nama. Nah, cuman pertanyaannya, nama yang kita pakai sekarang ini nama kita yang di alam ruh atau nama khas pemberian orang tua? Itu pertanyaannya. Ya kan, itu kan masalahnya kan. Makanya kan ada orang yang mencoba mencari nama hakikat namanya di alam ruh. Ya, wallahu a'lam, saya nggak paham lah itu. Tapi terlepas dari itu, Nabi Adam saat itu dalam hadis itu diceritakan tertarik dengan keturunannya yang bernama Daud, Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi Adam pas diperlihatkan kepadanya keturunannya semuanya itu, kata Nabi Adam, ini bagus ya Allah. Nabi Daud itu Bu, suaranya indah, bagus. Kalau beliau melantunkan syair itu, melantunkan Zabur, kitabnya Zabur namanya ya, itu angin pun berhenti berhembus. Semuanya tenang, syahdu mendengarkan suaranya Nabi Daud alaihissalam. Suaranya indah sekali. Beliau mengerti bahasa binatang, beliau mengerti bahasa burung. Bahasa burung itu beliau mengerti. Terus kemudian soge, kaya orangnya, raja pula. Kaya, raja, istrinya 100. Ini jangan ditiru, tidak boleh ditiru ini.
Nggak boleh ditiru. Itu Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi Adam, ini bagus ya Allah. Siapa ini? Kata Allah, ini Daud. Tapi umurnya cuma 40 tahun kata Allah. Ini Daud umurnya cuma berapa? 40 tahun. Kata Nabi Adam dalam hadits qudsi sahih di sini tuh, Bu. Kata Nabi Adam, ya Allah, boleh nggak saya sumbang umur saya? Boleh nggak saya sumbang umur saya? Kata Allah, boleh. Sama Nabi Adam disumbang 60 tahun. Jadi berapa usianya? 100 tahun. Nah, selang berapa waktu malaikat maut datang. Saat itu usia Nabi Adam 1000 tahun kurang 60 tahun. Kata Nabi Adam kepada malaikat maut, loh, di hadisnya nggak pakai loh, itu modifikasi ya. Kau udah datang, kan belum waktunya, kan umur 1000 tahun saya. Kata malaikat maut, panjenengan lupa ya. Lupa ya. Itulah pertama kali manusia lupa, Bu. Bahwa 60 tahun umur panjenengan sudah disumbangkan kepada Nabi Daud. Kata Nabi Adam, ya Allah, ya saya lupa. Ya sudah, monggo. Akhirnya beliau meninggal di usia 1000 tahun kurang 60 tahun. Jadi istilah nyumbang umur itu hadisnya sahih, Bu. Saya nggak tahu ya, apakah termasuknya begini tuh ya, kan ada itu orang tua anaknya sakit, terus dia ngomong gini, ya Allah, daripada anaknya mending saya aja yang mati. Akhirnya dia mati beneran itu. Dan jangan itu nyumbang umur. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti itu dipakai dalil, Bu, bahwa ajal pun ternyata bisa dinegosiasikan asalkan belum tiba waktunya. Nggih. Satu. Yang kedua itu di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu ketika Allah bercerita tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau ditelan ikan, Allah itu sudah merencanakan perut ikan itu menjadi kuburan beliau sampai hari kiamat. Artinya dengan telan ikan itu menurut sunatullahnya beliau harusnya wafat. Kalau menurut teori. Tapi selama ajal belum datang, beliau negosiasi itu. Memperbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sehingga kita dalam Al-Quran itu dikatakan, kurang lebih terjemahannya, kalaulah dia Yunus bukanlah orang yang terbiasa bertasbih sebelumnya, misalnya dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat, alias meninggal dunia. Maka beliau nggak jadi wafat. Nah, dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, saya baca dalam kitab Abwaabul Farad Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, dikutip riwayat para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu nabi, bagaimana dengan kami yang bukan nabi? Itu nabi, bagaimana dengan kami yang bukan nabi? Apakah terus kemudian kami bisa mendapatkan manfaat yang sama? Itu pertanyaan diajukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi nggak jawab. Yang jawab siapa, Bu? Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu di Al-Anbiya 87, Bu. Ayat 88-nya menjawab pertanyaan sahabat. Apa kata Allah dalam ayat itu? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebagaimana Yunus akan kami selamatkan pula orang-orang yang beriman yang mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada yang mengatakan kalau ingin enggak mati-mati perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Walaupun biasanya kalau udah waktunya mati lupa baca biasanya. Tapi enggak, paling kan kita usaha ya. Usaha. Maka Mas Wafi sama istri ada baiknya memang memperbanyak di antara baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Loh Ustaz, kan untuk anak, kok kita yang baca emang bisa begitu Ustaz? Emang bisa begitu? Dalam arti kita orang tua yang tirakat, yang zikir, tapi untuk anak tirakat kita. Boleh emang begitu? Boleh. Ada dalilnya? Ada. Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di antaranya ketika beliau bercerita sababun nuzul surah At-Tolak ayat 2 dan 3 yang tadi saya baca itu, Bu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ceritanya gini, Bu. Ada seorang tua, bapak-bapak datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang cerita ini Ibnu Abbas. Itu sababun nuzul surah At-Tolak ayat 2 dan 3 nggih. Kata
kata sahabat itu, ya Rasulullah, anak saya kena tawan musuh. Istri saya, ibunya gelisah, galowers gitu ya. Jadi galau ibunya. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah. Dan ini banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billah. Nah ini penting. Akhirnya orang tua ini pulang. Selang berapa waktu anaknya pulang sambil bawa kambing banyak. Ditanya, gimana ceritanya kamu jadi tawanan kok tiba-tiba pulang sambil bawa kambing banyak? Ceritanya penjaga saya lengah. Saya lari aja. Termasuk saya bawa aja kambing-kambing ini katanya. Ini kambing-kambing musuh ini ceritanya. Nah kata Nabi, ya itulah dampak dari diantaranya doa orang tua, nirakati anak. Diantara tirakatnya orang tua itu ya dzikir untuk anak. Salah satunya la haula wala quwata illa billah. Di samping tadi perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Selanjutnya boleh monggo itu. Berdiri dulu enggak apa-apa, monggo kasihan, saya enggak tega deh. Enggak, kalau ada dulu kesemutan saya enggak tega deh. Monggo Bu, berdiri dulu monggo. Nggih. Mboten. Oh, nggih. Itu Bu ya. Nah, itu Mas Wafi, Dek Mila ya. Zikir yang banyak, la haula wala quwata illa billah, supaya anak selalu dapat solusi, dapat ujian tak terduga. Kalau baca la haula wala quwata illa billah itu Bu, terutama sehari 100 kali, dijamin dalam satu hadis tidak akan fakir selamanya. Nah, yang baca orang tuanya nggak apa-apa. Kan namanya anak juga masih dalam perut kan. Nanti kalau anak udah lahir dia baru pelan-pelan diajari juga zikirnya. Tidak apa-apa. Kalau yang di hadis yang dibaca itu la haula wala quwata illa billah. Kalau la haula wala quwata illa billah itu ada di hadis yang lain, tidak apa-apa juga. Kayak kalau kata para ulama gini Bu. Kayak Ibu baca bismillah cukup. Kalau mau lengkap bismillahirrahmanirrahim. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada lengkap. Itu silakan, tidak ada masalah. Jadi boleh. Cuman kalau la haula wala quwata illa billah kan cepet, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah cepet. Dapat 100-nya cepet. Kalau la haula wala quwata illa billahil azim agak panjangan dikit, tidak apa-apa, silakan aja. Silakan. Itu semua dari riwayatnya enggak usah khawatir. Maksur dari Rasulullah Muhammad SAW al-kamakol. Satu nggih. Kok satu udah yang berapa lupa saya namanya. Pokoknya ini intinya sekarang Mas Wafi sama Dik Mila ini harus banyak-banyak zikir. Karena ini berkaitan dengan langit, Dik. Kalau bahasa Al-Qur'annya wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang Allah janjikan untuk kalian. Orang itu kalau jalur langitnya beres, buminya beres ya insyaallah. Enggak usah khawatir.